Makin parah. Ketua BPN sebut Prabowo harusnya bisa menang 80%. Sumber narasi sewot.com. Sebelum pencoblosan 17 April 2019, saya berhusnuzon kubu Prabowo diisi oleh orang-orang cerdas, berkompeten, dan kredibel. Yang parah adalah pendukung Prabowo yang disebut dengan istilah kampret. Mengapa saya katakan parah? Pasalnya, kampret begitu mudah didoktrin oleh Prabowo dan BPN. Nalar sehat mereka seperti sudah tertutup. Akhirnya, apapun yang dilakukan oleh Prabowo akan dipuja-puja oleh kampret, meskipun sebenarnya sangat memalukan. Kampret tak peduli apakah Prabowo bisa ngaji apa tidak, bisa menjadi imam sholat apa tidak, rajin Jumatan apa tidak. Bagi kampret, Prabowo adalah sang maha benar yang harus mereka benarkan setiap tingkah lakunya. Namun setelah pencoblosan, saya berkesimpulan ternyata tidak hanya kampret grassroots yang nalarnya parah, tapi terus naik ke relawan, BPN, hingga sampai ke Prabowo. Saya benar-benar meragukan nalar sehat kubu Prabowo dari atas sampai ke tingkat bawah. Dari Prabowo sampai ke kampret akar rumput ternyata sama saja. Nalar sehat mereka dipertanyakan setelah lembaga survei mengumumkan hasil quick count. Bagi saya, orang yang nalarnya sehat akan menghormati hasil quick count. Bagaimanapun juga, quick count itu dilakukan berdasarkan metode yang sangat ilmiah. Nalar sehat akan menghormati ilmu pengetahuan dan hal-hal yang ilmiah. Dan saya tak menyangka ternyata Prabowo memilih nalar sehatnya dipertanyakan. Prabowo memilih menolak quick count hanya karena kebetulan tidak memenangkan dirinya. Kalau hanya ini, masih mending dan bisa dimaklumi. Orang yang kecewa memang tidak akan mengakui hal yang membuatnya kecewa. Namun ternyata nalar sehat Prabowo makin dipertanyakan ketika menggelar deklarasi kemenangan dan mengangkat dirinya menjadi presiden. Prabowo mengklaim memenangi Pilpres dengan angka 62%. Orang yang nalarnya sehat tak mungkin melakukan hal ini. Orang yang nalarnya sehat akan menggelar deklarasi kemenangan setelah KPU memutuskan siapa pemenang Pilpres. Orang yang nalarnya sehat juga tidak akan mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden. Pasalnya, tidak ada presiden Indonesia yang lahir dengan cara mengangkat dirinya menjadi presiden. Ternyata semakin kesini, tidak hanya Prabowo yang nalar sehatnya dipertanyakan. Prabowo bertingkah seperti itu mungkin bisa dimaklumi. Selama ini Prabowo memang jarang melakukan riset dan lebih memilih mendengarkan orang-orang di BPN. Blunder yang dibuat oleh Prabowo tidak sedikit yang ternyata buah dari nasihat politik BPN untuk Prabowo. Kadang saya berpikir, apakah orang-orang di BPN memang parah sehingga sampai memberikan nasihat yang justru menjadi blunder untuk Prabowo? Ternyata dugaan saya benar. Saya tidak menyangka jika ternyata Ketua BPN Joko Santoso memiliki nalar berpikir yang parah. Menurut Joko, Prabowo bisa memenangi Pilpres 2019 dengan angka 80% jika tidak dicurangi. Karena dicurangi, maka kemenangan Prabowo hanya ada di angka 62%. Dia mengklaim bahwa kubu Prabowo telah dicurangi secara terstruktur, sistematis, masif, bahkan brutal. Maka dari itu, Prabowo hanya bisa menang di angka 62%.
Jika tidak dicurangi, Prabowo bisa menang di angka 80%. Membaca pernyataan Joko Santoso selaku Ketua BPN, saya semakin meyakini bahwa kubu Prabowo memang diisi oleh orang-orang yang nalar sehatnya dipertanyakan. Saya rasa mereka makin gila dalam tanda kutip, sehingga sampai mengatakan Prabowo bisa menang 80% jika tidak dicurangi. Saya rasa pakai nalar apapun tidak akan bertemu Prabowo bisa menang 80%. Pertanyaan sederhana, Prabowo itu siapa? Apa yang sudah diperbuat oleh Prabowo sehingga 80% DPT harus memilih Prabowo? Pakai nalar dan penghitungan paling modern dan canggih sekalipun, tidak akan ketemu Prabowo menang di angka 80%. Namun jika penghitungan di BPN menggunakan penghitungan gaib, itu urusannya sudah lain. Jika menggunakan penghitungan gaib, Prabowo tidak hanya bisa menang di angka 80%, bahkan 100%. Namanya juga penghitungan gaib. Ya terserah, mereka mau menghasilkan angka berapapun yang disukai. Saya yakin masyarakat Indonesia masih memiliki nalar yang sehat, masih bisa berpikir mana sosok yang pantas menjadi presiden, mana sosok yang berpengalaman, mana sosok yang bisa mengaji dan menjadi imam sholat, atau mana sosok yang memiliki beban masa lalu yang buruk. Yang logis, justru seharusnya Jokowi menang di atas 60%. Mengapa Jokowi hanya menang di angka 55%? Jawaban paling logis, karena tidak sedikit masyarakat yang percaya dengan isu yang mendiskreditkan Jokowi yang selama ini disebarluaskan oleh BPN dan para kampret.